Berasa ya, kayaknya udah gitu aja. Ya alhamdulillah kalau di industri entertainment itu selalu kayak nggak berasa aja. Bener, dan sekarang ternyata kayaknya makin sibuk juga ya, jadi juri juga, nyanyi juga terus gitu. Bagaimana kalian memaintain kesehatan teteh sehingga bisa terus launching album juga, ini luar biasa banget. Terus menggait Nmes, Mahalini, ya kan? Gimana ceritanya kayak? Yang tadi lagunya Yofi sama Nino. Oke. Seneng sih, aku pastinya happy banget. Alhamdulillah bisa melakukan banyak kegiatan, tapi dikasih kesehatan juga sama gitu. Mungkin aku selalu menyisipkan waktu-waktu buat bobo. Iya, bobo tuh penting. Bobo tuh penting banget. Jadi buat teman-teman yang kerjanya pasti teman-teman media juga sama. Kalau misalnya kita di mobil, udah tidur aja. Tidur. Lumayan mau 30 menit, 15 menit, udah tidur. Itu buat aku tuh sebelum manggung, aku harus tidur dulu. Jadi kuncinya adalah bobo ya? Bobo. 4 huruf aja ya, Bobo. Bobo. Alhamdulillah, terima kasih. Kak Bacil ini gak pernah tampil. Oh iya, tumben banget hari ini mau tampil. Iya. Kenapa? Is there any reason why Kak Bacil hari ini mau tampil? Mikrofon ini boleh di on? Tes. Ya. Bukan mau tampil sih. Tepatnya lebih momentum aku sama Ocha setelah 25 tahun terus kita ngeluarin album lagi. Oke. Jadi buat aku sama Ocha aku mau menyempatkan momentum ini untuk bersama. Pasang tepuk tangannya boleh dong. Ini sebelum launching udah terjual 150.000 kopi. Teh Ocha gimana perasaannya Teh? Double platinum loh Teh berarti. Double platinum loh. Alhamdulillah. Senang banget aku setiap ke KFC selalu berpikir bahwa aku pokoknya pengen banget, apalagi di zaman sekarang CD udah langka banget. Benar. Ini adalah sebetulnya kayak collectible ya, jadi kayak untuk koleksi gitu. Karena di CD itu kita bisa lihat gambarnya, fisiknya tuh benar-benar kepegang. Kalau ketemu artisnya bisa minta ditanda tangan gitu. Jadi buat aku harap ini juga jadi semua orang jadi pengen beli CD lagi. Setuju banget. Semoga abis ini CD player laku lagi ya. Iya ya, jadi ya kan bisa aja ya. Mungkin yang bisa menjawab lebih lanjut dari Inspire, cuma kalau pas konsep ini dikajukan ke kita senang banget. Oke. Udah 25 tahun, terus sudah lama banget nggak ngeluarin album, khususnya juga di Kiasi. Itu yang terakhir juga sama kita di tahun 2014 ya. Oke. Kayak ada Cila. Jadi pas kita diajukan itu kita senang banget dan kita excited untuk menghadirkan album ini ke masyarakat. Secara konsep itu Teocha kita juga inspire. Jadi kenapa Another Journey? Karena kita kan sudah melalui 25 tahun. 25 tahun kita juga dulu sempat mengadakan konser. Terus tahun ini kita launching album di 25 tahun itu. What's next nih untuk Another Journey-nya Rosa? Karena kalau ngomong soal 25 tahun kan ini kan sebuah pencapaian ya. Kalau misalnya 10, 15, 20, 21 kan kayak masih belum disebut sebagai pencapaian ya, karena 25 tahun itu kan adalah silver ya kan, nanti Another Journey-nya adalah 25 tahunnya lagi itu menuju emas. Iya, ya kan? jadi Another Journey. Jadi kita akan Another Journey. Iya, Another Journey. What's next kita setelah 25 tahun ini kita mau apa lagi? Dan salah satunya adalah album ini. Oke, berarti Teocha sendiri sebenarnya dengan konsep Another Journey the New Beginning ini kan artinya sebenarnya gini dong. Berarti Teocha di challenge dong untuk 25 tahun berikutnya tuh gimana? Itu buat Intan mungkin gitu ya. Tapi buat aku itu bukan. Kalau buat Tete gimana emang? Kalau buat Tete gimana? Maaf banget nih, cuman yang bikin nama Another Journey itu aku bukan dia. Ini sekarang makanya dia nggak usah tampil deh. Another Journey itu juga kita bisa mengartikan kan. Saya juga sebagai executive producer dan juga manajer Teh Ocha, kita punya mimpi. Another Journey untuk Rosa itu apa? Iya pasti dong. ada artinya. Itu adalah obsesi kita semua untuk apa nih Rosa selanjutnya. Makanya dia juga pasti akan bilang Another Journey ya kan Bu? Setuju, udah usah berantem udah biarin aja. Pokoknya tertantang ya kan. Tapi enggak, ini kesempatan banget gue berbicara seperti ini supaya dia juga punya momen, wah gue harus kerja lagi nih gitu. Iya, makanya dari Bisa aja. challenge
buat Jadi Ocha. Intan Bacul ini manajer aku selama 23 tahun. Bayangin, 23 tahun sama dia. Gitu berantemnya kayak gini terus tiap saat. Tahun kan kebelet ya. Jadi ini setiap saat begini terus tiap hari loh. Oke. Berantem, baikan. Ya mungkin emang gitu chemistry-nya kali Pak. Iya benar. Tapi yang pasti kita memang selalu punya visi yang gimana caranya maju terus Oke. dan inovasi apa gitu. Baik. Mungkin buat Intan Another Journey itu adalah ya kita udah melewati 25 tahun. Terus apalagi nih gitu, sementara kita sekarang udah punya company sendiri namanya Oke. Inspire yang lahir justru ketika pandemi. Oke. Gitu untuk Intan gitu. Tapi buat aku personal sebetulnya Another Journey ini album ini adalah kumpulan cerita-cerita aku di tahun 2020 sampai 2022. Jadi selama pandemi dan endemi ya. Betul, selama pandemi ini banyak banget apa yang terjadi di dunia gitu, kayak kita nggak bisa ketemu orang yang kita sayang, kita nggak bisa ketemu keluarga di rumah gitu. Kita belajar banyak hal juga di rumah, kita bisa belajar banyak sekali lah ketika pandemi. Buat aku tuh ada masa-masa aku kehilangan teman, ada masa-masa aku dapat teman baru, ada masa-masa aku kehilangan cinta, ada masa-masa aku dapat cinta baru. Gitu, jadi kayak selama 2 tahun itu banyak sekali emosi-emosi yang terlibat dalam hidup aku. Dan aku kan biasanya jarang cerita ya. Mungkin kalau teman-teman media suka nanya, "Teh Ocha ininya gimana, pacarnya yang baru apa?" gitu. Kan ada aja ya, kapan nikah lagi kayak gitu ya. Tapi aku jarang sekali untuk membuka mulut aku untuk sesuatu yang pribadi. Biasanya kalau buat aku tuh cerita-cerita perasaan aku tuh aku tuangin ke dalam lagu. Nah, Dan tertuanglah dalam Another Journey the Beginning. Itu kumpulan perasaan aku yang dituangkan lewat lagu selama 2 tahun ini. Jadi aku pilih ada 10 lagu yang akhirnya wrap jadi sebuah album. Luar biasa sih. Dari lagu-lagunya ada yang udah rilis juga kan, ada yang udah rilis, jadinya ini kayak kumpulan. Dan lagu-lagunya ini akan sangat memanjakan musik Indonesia gitu. Jadinya kita sangat percaya diri sekali kalau album ini diterima di telinga masyarakat Indonesia. Iyalah, Ini adalah dukungan yang luar biasa sih dari KFC. Dulu orang-orang kayak waktu aku kan termasuk artis yang awal-awal ya, Betul. albumnya dijual di KFC, orang-orang masih pada emangnya bisa gitu restoran sembari jual CD juga. Ternyata sampai sekarang bisa bertahan begitu lama konsep KFC dengan CD ini. Dan itu bahkan menurut aku amat menunjukkan tekad yang kuat dari KFC untuk semua musisi-musisi Indonesia gitu. Jadi kita tuh harus berterima kasih sekali buat KFC idolnya. Dan aku bangga ada di KFC dari awal dulu sampai sekarang. Jujur ya, ini adalah kali pertama aku mengeluarkan album di bawah bendera Inspire Music, which is itu punya aku sendiri juga, labelnya. Jadi ketika pandemi ada cerita lucu sebetulnya. Jadi dari dulu memang kita punya manajemen kita tuh 512 namanya. 512 ini tanggal lahirnya dia. Jadi dia narsis banget. Dia namain perusahaannya dengan nama 512. Itu narsis. Iya. Suka-suka lah ya. Kalau gue mau Ocha kayak CPU sama layarnya ya. Kan gue yang menjalankan ya, jadi ya itu di gue, dia kan jadi kan gue belakang layar ya. Jadi ya pakai nama gue aja, dia nggak usah tampil gitu kan. Jadi dari zaman dulu di kalau saya surat kita itu 512 alias ulang tahunnya dia. Nah ya, ini waktu pas pandemi satu hari kan dia datang ke rumah aku. Terus waduh Bu, gimana nih kita belum bisa rekaman ke Korea saat itu gitu kan ceritanya, karena aku juga sama SM Entertainment. Terus aku bilang nih, terus ternyata SM memperbolehkan aku untuk merilis single aku, tapi aku harus bikin perusahaan sendiri. Itu awalnya Inspire. Jadi ya udah deh gitu, aku pikir kita bikin aja deh label. Aku bilang sama dia, "Dek, kita bikin label aja gitu kalau gitu. Namanya apa?" gitu kan. Dia waktu itu ke rumah pakai kaos tulisannya Inspire gitu. Terus jadi aku kayak, nah ini aja kalau gitu deh.
Padahal ini itu aja. kaos random. Kaos random orangnya datangnya pakai tulisan inspire. Sekarang kaosnya nggak tahu dikemanain sama dia. Padahal itu adalah Wah, bukti ini ya. bukti tahu. Cikal bakal awal-awal loh. Nah itu ceritanya. Abis itu kita ke notaris, di notarisnya udah pokoknya tulisannya bahwa kita bikin label namanya Inspire Music gitu. Akhirnya di Inspire itulah keluarlah lagu Masih, Sekali Ini Saja, Terlalu Berharap, dan akhirnya Inspire label juga kita mencari talent-talent muda baru untuk diproduserin. Jadi setelah aku nanti ada Fadil Jaidi juga yang nyanyi di aku. Terus ada Prince, Gabriel Prince, ada Riri Muya, ada Azahra gitu. Dan ada banyak yang lainnya juga. Dan kita bukan cuma musik, tapi juga ada juga manajemennya. Ada Rio Dewanto, ada Dimas Anggara, ada Vladimir baru, ada Dela. Iya benar. Jadi video klip, rekaman itu pakai talent sendiri. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman sekalian. Oke, kalau pertanyaan berikutnya kenapa judul albumnya Another Journey tadi sudah dijawab. Terus juga siapa saja yang terlibat dalam pemilihan lagu. Nah, karena pasti kan song listnya sudah banyak kata Ocha ya. Yang akhirnya di recap menjadi 10 aja. Kira-kira siapa aja yang terlibat dalam pemilihan lagunya untuk Cinta dan juga featuring di album ini. Album ini tuh ada banyak musisi ya. Ada Yovie Widianto, ada lagunya Glenn Fredly, ada Nino Kayang, ada Unmesh, terus ada Enda Ungu, terus ada juga Martin dan Mahalini kemarin bikin juga. Terus ada Barsena, ada Teh Meli, siapa lagi ya? Oh ada Dian Demasif. Terus juga ada anak manajemen kita juga namanya Gayatri Chandra. Jadi album ini tuh berisikan emang very strong songwriters, keren-keren, hebat-hebat. Makanya ketika aku keluarin Masih, sekarang di Spotify udah 25 juta streaming. Ya terus Sekali Ini Saja udah 5 juta kalau nggak salah. Pokoknya yang sebelumnya udah dirilis 4 lagu. Abis ini lagu yang terbaru untuk di album ini adalah Lupakan Cinta yang dibuat oleh Martin dan juga Mahalini. Untuk album Another Journey ini semuanya adalah lagu baru yang memang dirilis oleh kita. Jadi tapi lagu-lagu lama aku yang di Trinity tetap berjalan seperti biasa. Tapi untuk di album baru udah pakai Inspire Music dan semua 10 lagunya adalah lagu baru. Gitu. Jadi nggak ada lagu yang dari lama taruh ke sini. Udah selesai kontraknya udah lama ya. Karena habis dari Trinity aku kan masuk SM Entertainment 2019 gitu. Sebenarnya Inspire-nya berdiri di 2020. Dulu kita juga punya namanya yang tadi Taca bilang, karena gue narsis, namanya 512 Musik. Itu dulu kita artisnya ada Asmiranda, ini ada Jessica Iskandar, Ivan Gunawan dulu. Tapi Rosanya baru di 2020. Namanya berbeda, tapi bukannya sama. Ya pemilihan lagunya memang aku rasa album biasanya aku 9 lagu. Ini juga sebetulnya 9 plus 1 intro. Nah di intro ini aku juga menggandeng Marcella FP. Marcella ini yang bikin Eka TCI, terus bikin buku, bikin film. Tapi aku minta dari dia sepenggal puisi gitu. Sepenggal puisi yang akhirnya aku taruh juga puisi itu di dalam sebuah lagu pendek yang aku kasih judul intro. Kenapa 9? Karena aku juga narsis, tanggal lahir aku 9 Oktober. Jadi kita berdua memang sesama narsis ya deh. Karena ulang tahunku 9 Oktober, makanya aku kasih nama ke aku hitungannya 9 gitu ya. Itu sih. Kalau obsesi gimana? Obsesi, aku nggak punya obsesi. Yang selalu punya obsesi dia memang. Jadi Teteh hanya menjalankan obsesinya Kak Bacil. Benar. Kak Bacil gimana ceritanya? Dia emang kagak bisa ikat rambut, gak bisa di make up. Disuruh lah aku gitu kayaknya. Ya kalau obsesi sih kita pengen ya berkreatif sebanyak mungkin, ya sebanyak mungkin, semasih kita mampu. Ya kenapa enggak kalau kita selalu bermimpi. Aku tuh rewel kalau apa? Ocha itu orangnya perfeksionis. Bintangnya Libra.
Jadi kalau udah kasih Panda Doi, 1,5 belum selesai udah nambah lagi. Oke. Dan tapi itu semuanya harus dijalankan dengan baik. Kalau bisa sempurna, hampir sempurna, dan dia nggak pernah mau ada miss. Kalaupun ada miss, harus ada way out dan solusinya bagaimana. Oh, oke, baik. Sudah cukup menjawab ya Pak ya. Terima kasih banyak. Atau lewat apa dikasih makan? Tenang, kalau Siko banyak yang makan Kalau nanti di ya. KL sih langsung ambil. Bilang aja sama Pak Rinaldi nanti ya mau makan apa ya. Oke Oke, ya. makannya banyak emang bener. Rizky juga dulu ulang tahun selalu di sini loh. Ada video klipnya, aku setiap lagu kan ada video klip. Sebetulnya di The Heart You Heard itu adalah syuting saya tuh di Bali. Di Bali dan juga di Ancol. Ya di Indonesia-nya. Karena waktu itu ketika pandemi kita kan memang nggak bisa keluar negeri ya. Jadi itu. Tapi karena saya artis SM Entertainment, saya boleh meminjam idol dari SM, which is cuman saya di Indonesia yang boleh melakukan itu. Wih, luar biasa. itu salah satu Privilege ya. privilege gitu. Jadi saya pinjamlah satu membernya Super Junior, Oke. namanya Donghae, gitu. Donghae, anak-anak SM itu emang cinta banget Indonesia. Makanya saya sebagai orang Indonesia tuh merasa harus selalu menjaga relationship yang baik antara Indonesia sama Korea karena aku ada di labelnya mereka gitu. Jadi kenapa tadi ada orang Korea itu justru menunjukkan bahwa mereka mendukung industri musik Indonesia gitu. Itu salah satu cita-cita saya juga dan cita-cita dari CEO-nya dari SM Entertainment. Dia waktu itu bilang, kita itu orang Asia itu kita harus kolaborasi supaya bisa mendunia gitu. Oke. Korea itu kan besar sekali ya sekarang industrinya. Saya dikasih kesempatan seperti itu, masa saya nggak tangkap gitu. Betul. Jadi itulah kenapa saya syuting di Bali, Donghae syuting di Korea. Kita gabungkan dalam sebuah video klip. Jadi ada kolaborasi antara Indonesia dan Korea. Waktu itu video klipnya diputar juga di mana deh? Di Korea itu ada di Myeongdong, Oke. ada di Itaewon, terus ada di beberapa tempat lagi. Ada kalau nggak salah 7 titik. Jadi internasional ya Teh ya. Iya, jadi orang-orang Korea justru bisa ngelihat keindahan Bali lewat video klip aku. Terima Oke, kasih Mas, itu tepuk bagus tangannya banget. dong, luar Bagus sekali. biasa. Terima kasih Teh Ocha untuk jawabannya. And for that tentunya press conference kita sudah selesai. Tapi sebelum itu kita mohon untuk para pembicara sekalian untuk berdiri, Teh Ocha terutama untuk berdiri, dan kami mengundang untuk Pak Dandi sebagai perwakilan dari GME Record untuk menyerahkan plakat ke Teh Ocha atas pencapaian double platinum penjualan 150.000 kopi. Luar biasa banget. Ini kayaknya biru warna tahunnya Teh Ocha nih ya kayaknya ya. Selamat dan silakan berfoto bersama. Kak Bacil juga silakan Kak berfoto. Dan kami juga mengundang untuk menyerahkan buke bunga, yaitu Bapak Anto sebagai perwakilan dari GME Records juga. Pak Anto, silakan Pak Anto untuk naik. Kita menyerahkan satu buke bunga juga buat Teh Ocha. Dan setelah itu nanti yang lain silakan pegang CD dan kita berfoto bersama di hadapan teman-teman media sekalian. Ya. Foto dulu dong, Mas Santo gabung, ayo kita semuanya. Yang lain boleh pegang CD, mungkin Kak Bacil pegang plakatnya, yang lain pegang CD, yang Teh Ocha pegang bunga, satu lagi CD-nya, teman-teman media sekalian. Oke, Teh Ocha, Kak Bacil, Pak Rinaldi, Pak Anto, Pak Rumi dan juga Mas Dandi. Boleh agak maju, Pak Rumi maju dikit, Teh Ocha juga di garis sini aja, garis hitam yang di depan. Boleh semuanya, karena fotografernya banyak, kita fokus dengan beberapa titik ya. Kita fokus dengan titik di tengah dulu ya. Semua lihat ke tengah dulu. 1, 2, 3, smile. Tengah ya, benar-benar tengah ya. Setelah ini tengah bawah, tengah atas sudah.